Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada pimpinan Tuhan yang telah diberikan kepada kita di dalam setiap aktiviti pekerjaan sepanjang hari ini, kita dapat melaksanakan dengan baik. Saudara-saudara, mari kita teruskan renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih setiap jam 7. Setiap hari kami datang ke hadirat-Mu, kami berdoa dan juga kami mempersiapkan untuk mendengar firman Tuhan, nasihat-nasihat agar kami semakin lebih dekat pada Tuhan, terutama sekali pada saat ini Tuhan, agar kami akan terus kekal dalam iman kerohanian hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tajuk daripada firman Tuhan kita pada saat ini adalah mari mengampuni musuh. Dan ayat renungan di dalam Lukas 23 ayat 34 di mana mengatakan, "Ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi dan membagi pakaiannya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dapatkah kita melakukan seperti ini? Saudara-saudara, banyak orang mengatakan, waduh, susah untuk mengampuni kepada musuh. Dalam Alkitab, seringkali Yesus memberi contoh-contoh atas sikap dan perbuatan Dia agar manusia dapat melihat dan baca sendiri apa yang telah dilakukan oleh Yesus saat berada di dunia ini. Saudara yang terkasih, bagi kita pula bagaimana? Mahukah kita memaafkan musuh kita? Yesus sudah memberikan contoh. Dapatkah kita ikut contoh yang Yesus berikan? Di dalam sebuah kampung, sepasang suami istri, di mana istri ini menderita sakit skizofrenia. Ia selalu berhalusinasi bahwa suami ini melakukan banyak sekali dosa yang menyakitkan hatinya. Dan istri ini menceritakan kepada banyak orang di sekitar kampungnya. Suami ini dikatakan telah melakukan perbuatan yang ia tuduhkan dan orang yang mendengar cerita daripada istri ini begitu mempercayai. Semua mata mereka mendakwa daripada suami ini selaku orang yang sangat paling bersalah. Semua ini terjadi sebelum penyakit istri daripada suami ini terkesan. Saudara-saudaraku, dalam cerita ini terlihat ada kesalahpahaman yang terjadi kepada keluarga ini. Hal seperti ini akan sering terjadi bagi diri kita masing-masing. Dan ini juga boleh membuatkan diri kita dilihat oleh orang paling bersalah dan membuat kita tidak disenangi oleh orang lain. Semua itu hanya karena salah paham. Terkadang kita juga mempunyai musuh oleh sebab salah paham. Saudara-saudaraku, Kristus juga disalahfahami. Orang banyak mendakwa Dia dengan berbagai-bagai tuduhan, padahal Dia sama sekali tidak pernah bersalah. Orang pun menangkap dan menyalibkan Dia di Bukit Golgota, tempat para penjahat kelas tertinggi untuk disalibkan. Kristus, Yesus, diselarikan, sejajarkan dengan penjahat besar karena kesalahpahaman. Saudara-saudaraku, Kristus Yesus memahami sehingga Dia berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus tidak menuntut mereka agar sadar lalu meminta maaf kepadanya. Sebaliknya, apa yang dibuat? Yesus berlapang membuka hati untuk mengampuni mereka. Meskipun demikian, kesalahpahaman itu tidak berakhir, malah semakin parah. Mereka
orang-orang di sana menentang dan mengolok-olok Yesus untuk menyelamatkan diri mereka. Saudara-saudara, kita sambung dengan cerita daripada pasang suami tadi dan istri. Setelah orang tahu istri dia sakit, tidak ada yang datang minta maaf kepada dia. Jadi suami ini belajar daripada Yesus dan berdoa, Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah berdoa demikian, hati daripada suami ini begitu tenang dan senang. Dia tidak pernah marah kepada orang-orang kampungnya. Tidak ada yang perlu disalahkan. Istri saya tidak bersalah karena ia sakit. Mereka yang salah paham juga tidak bersalah karena tidak menyadari akan hal tersebut. Saya justru semakin bersyukur karena dapat belajar untuk mengampuni ketika disalahpahami. Satu contoh daripada Yesus, satu contoh daripada keadaan hidup masyarakat pada saat ini. Bukankah ini dapat memperlihatkan kepada kita bagaimana kita pada saat ini susah bagaimanapun itu musuh kita yang kita alami, ampuni mereka. Maka itu akan membuatkan hati kamu, hati kita lebih tenang. Saudara-saudara yang terkasih, ingin saya katakan kepada kita seperti awal-awal tadi, banyak orang mengatakan susah mau mengampuni karena yang mereka lakukan adalah hanya mengandalkan diri sendiri dan bukan memohon tuntunan dan juga ajaran daripada Tuhan untuk mengampuni. Inilah yang terjadi kepada banyak orang, tidak dapat mengampuni karena mereka hanya melihat diri sendiri, tidak meminta daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengampuni kesalahpahaman orang lain karena Yesus telah mengampuni salah paham kita terlebih dahulu. Pada saat ini saya ingin mengajak kepada semua kita, ampuni salah dan dosa daripada musuh kita yang paling dekat ataupun yang paling besar sekalipun. Ampuni mereka agar kamu juga mendapat kelegaan daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan kita saat ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, bersyukur kami hari ini. Kami diperingatkan mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Karena kami ketahui bahwa Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Saat ini Tuhan, jikalau kami belum dapat melakukan sedemikian, bantu kami mempunyai hati mengampuni, agar kami juga mempunyai hati yang tenang, karena kami senang untuk mengampuni mereka yang bersalah. Terima kasih Tuhan sudah memberikan satu firman ayat yang baik. Semoga kami semakin dekat pada Tuhan dan keluarga kami juga berada dalam keadaan baik. Jikalau kami punya masalah, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon agar saat ini setiap kami satu persatu dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.